Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Selamat Hari Lansia yang ke-28. Masih punya kakek nenek di rumah? Terima kasih dong kepada kakek neneknya karena selama ini telah memberikan pengabdian, telah memberikan kasih sayang kepada kita sebagai anak dan cucunya. Dan jangan lupa selalu usahakan kakek neneknya tetap segar dan bugar. Caranya dengan apa? Nanti akan kita bahas. Terima kasih untuk kakek nenek. Love you 3000. Nah, seketika usia kita menginjak menjadi lansia, lanjut usia, itu banyak sekali permasalahan kesehatan yang sering muncul. Itu wajar ya, normal-normal saja. Misalnya salah satunya kepikunan, hipertensi, seperti itu. Tapi kita bisa mencegahnya kok dengan melakukan pola hidup sehat. Yuk kita bahas satu persatu permasalahan kesehatan yang sering muncul di usia lanjut. Ada dua ini yang akan kita bahas. Yang pertama kepikunan. Sebenarnya apa sih kepikunan ini? Kepikunan ini merupakan penurunan kesehatan mental secara perlahan yang ditandai dengan penurunan daya ingat, penilaian, serta penurunan konsentrasi. Gejala-gejalanya apa? Biasanya nih kakek nenek kita mulai lupa terhadap nama orang, kamu siapa gitu. Oh ini jam berapa? Kemudian tadi aku sudah makan apa belum ya? Seperti itu. Jadi lupa banyak hal yang sering dilupakan. Kemudian sekarang saya di rumah siapa? Nah, itu yang gawat ya. Jadi harus tetap diawasi supaya tidak bingung, kemudian dijelaskan secara perlahan. Nah, setelahnya biasanya kakek nenek kita juga akan kesulitan untuk memilih kata-kata dalam berbicara. Kemudian selalu mengatakan hal-hal yang berulang-ulang. Kadang kita sampai bosen ya. Kemudian bagaimana sih cara untuk mencegah supaya kepikunan itu berkurang atau tidak terjadi? Yang pertama dengan mengasah otak para lansia dengan melakukan hal-hal yang positif nih. Misalnya ikut pengajian, kalau misalnya ada kursus-kursus keterampilan untuk lansia nih bisa diikutkan. Kemudian mengembangkan bakat dan hobi. Misalnya bakatnya apa? Misalnya bakatnya membaca. Ya sudah, kasih aja Al-Qur'an, kasih saja bacaan-bacaan dengan tulisan yang besar-besar ya. Karena biasanya kalau lansia kan penglihatannya juga berkurang. Atau misalnya hobinya berkebun gitu, maka sediakanlah tempat untuk berkebun supaya hati dan perasaannya lebih senang. Kemudian melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dan dilakukan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Dan tentu saja berhubungan dengan yang namanya pola makan dengan gizi seimbang ya, tetap harus dicukupi. Dan jangan lupa ikut senam lansia. Biasanya ada tuh di posbindu PTM atau di posyandu-posyandu lansia yang ada di tempat teman-teman. Kemudian permasalahan apa lagi yang biasa muncul, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan darah ya, bisa dicek ketika dilakukan pemeriksaan berkala. Jadi itulah kenapa penting banget untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, bukannya kepada lansia sih, tapi ketika kita memasuki usia produktif ya penting banget untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sehingga jika memang ada tanda-tanda hipertensi, diabetes mellitus dan lain-lain, itu bisa diobati dan dicegah secara dini. Kemudian tandanya apa? Kalau hipertensi sebagian tidak memberikan gejala apa-apa, tapi ada juga yang kepalanya pusing, berdenyut, kemudian ada juga yang sampai mimisan. Kemudian cara mencegahnya apa sih? Cara mencegahnya ya makan dengan gizi seimbang, kurangi konsumsi tinggi garam, misalnya kurangi konsumsi snack, kerupuk, kue-kue. Kemudian apa ya?
gorengan. Nah, itu kue-kue yang asin ya tentunya ya biasanya. Kemudian bisa juga dengan selalu ciptakan suasana nyaman di dalam rumah sehingga pikiran itu tetap nyaman, tetap positif, tidak gerasa-gerusu seperti itu. Kemudian cek kesehatan secara berkala dan jangan lupa juga selalu lakukan aktivitas fisik setiap harinya. Tugas kita sebagai anak cucu tentu saja mendampingi para lansia ini supaya tetap merasa dibutuhkan, tetap merasa nyaman, dan tetap jaga kesehatan. Karena kebanyakan dari mereka daya ingatnya sudah menurun, jadi kitalah yang mengingatkan sekarang dan kita yang menjaga mereka. Lansia sehat, Indonesia bermartabat. Selamat Hari Lansia ke-28. Tetap sehat ya kakek nenek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.